salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat ASN, kembali lagi di podcast Basarnas, ruang berbagi inspirasi, cerita, dan motivasi dari para aparatur sipil negara. Perkenalkan, nama saya Christian Evani Sinagula dari CPNS Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar. Di episode kali ini kita akan berbincang santai tapi penuh makna bersama narasumber kita. Mohon izin Bu, izin bisa memperkenalkan. Baik, saya Tari, penelaah teknis bidang keuangan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Kita akan membahas bagaimana ASN menjalankan tugas ini dengan nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambung dengan sumber kita, yaitu kita. Izin Bu, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Iya. Nah, yang pertama tentang berorientasi pelayanan. Pertanyaan ini, bagaimana Ibu memastikan proses pelayanan administrasi keuangan itu berjalan dengan cepat dan juga tepat? Baik, tentu saja dalam pelayanan administrasi keuangan itu ada beberapa dokumen yang harus kita lengkapi ya. Misalkan untuk terbitnya SP2D harus terbit dulu SPP, SPM, baru terbit SP2D, lalu pertanggungjawabannya kita buatkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan seperti ini. Nah, jadi sudah proses terakhir ya di aplikasi Sakti terbit SP2D. Sehingga setelah terbit SP2D kita buatkan laporan setiap bulan. Iya. Kita masuk yang kedua. Iya, tentu saja harus lengkap dulu dokumen per dokumennya. Itu dipastikan lengkap atau enggaknya oleh PPSPM. Itu tentang yang pertama ya, tentang orientasi pelayanan. Kita masuk ke yang kedua Bu, tentang akuntabel. Iya. Itu bagaimana Ibu memastikan setiap penggunaan anggaran itu tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan? Ya, baik, untuk memastikan itu yang memberikan predikat lah ya, istilah akuntabel itu sebenarnya tim penilai internal itu aja tim audit kita ya, inspektorat kalau untuk yang internal. Kemudian untuk yang tingkat nasionalnya itu tentu saja Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi setelah dinyatakan akuntabel baru kita bisa memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan kita itu telah akuntabel. Jadi yang menilai orang lain, tapi dari kitanya sendiri tentu saja kita sudah diberikan prosedur, tahapan-tahapan, syarat-syarat, dokumen-dokumen apa yang harus dilengkapi, dan syarat-syarat untuk bisa terbit SP2D segala macam itu kan kita sudah diberikan training oleh Kemenkyu ya. Tentu saja kita tuh punya setiap bagian kayak Bendahara, PPSPM, saya PPABP itu ada training-trainingnya, itu ada pelatihan-pelatihannya. Jadi untuk bisa mendapatkan sertifikat sebagai seorang bendahara itu susah banget. Jadi setiap pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Kemenkyu itu tidak semudah yang kita kira itu susah. Buat lulus itu susah, saya udah ngerasain sendiri. Jadi dari pelatihan-pelatihan itu jadi kita tahu mana prosedur yang benar, mana yang salah dari kitanya sendiri, tapi nanti kan dinilai lagi oleh tim penilai dari inspektorat dan dari luar Indonesia. Kalau dari kitanya kita diajarin sama Kemenkyu-nya, diberikan pelatihan-pelatihan yang susah menurut saya. Audit yang menyatakan itu ya. Dan kita masuk ke pertanyaan ketiga tentang kompetensi. Iya. Bagaimana Ibu meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan keuangan? Ya, tadi kita meningkatkan kompetensi dengan selalu belajar di Kementerian Keuangan. Kita ada KLC, Kemenkyu Learning Center, jadi kita bisa belajar online. Di mana dirasa-rasa kita kurang bagian yang mana, kita kurang paham bagian yang mana. Tetapi untuk dasar kita menduduki jabatan masing-masing itu kita harus mengikuti pelatihan sesuai dengan jabatan yang akan kita duduki. Contoh misalkan sebagai bendahara harus lulus dulu di grad bendahara baru bisa menduduki jabatan bendahara gitu.
juga kita ada tuntutan di SKP itu setiap tahun harus mengikuti 20 JP seminar pelatihan untuk peningkatan kemampuan diri. Ya, seperti itulah rencana kompetensi kami. Jadi gitu guys tentang kompeten dari ibu sendiri. Yang keempat kita masuk ke harmonisme. Nah, bagaimana ibu menjalin komunikasi yang baik dengan unit kerja lain? Kerja itu maksudnya yang di dalam kantor ya, apa yang di luar kantor. Tidak cuma di dalam kantor. Yang di dalam kantor ya tentu aja sesuai dengan acara Pancasila ya, saling menghormati, menghargai, berkrama, kemudian seperti berakhlak ya, adaptif, bisa loyal terhadap teman, nggak cuma sama pimpinan, loyal itu sama teman juga. Kita mesti loyal kan harmonis jadi. Ya misalkan teman minta tolong apa di luar jam kerja, sedangkan kita bisa ya kita minta. Kembali ke ajaran Pancasila yang jelas, saling menghormati dan menghargai. Iya dong. Masuk ke yang kelima Bu. Loyal. Apa setiap ibu jika atasan meminta sesuatu yang bertentangan dengan aturan keuangan negara di sana? Ya, misalnya kita menjelaskan dengan baik ya, dengan hormat, kemudian juga dengan fakta, literasi yang kita tunjukkan kepada pimpinan kita daripada salah langkah, semuanya terjun ke jurang, lebih baik kita berhati-hati aja sih menyampaikan penuh hormat dan didukung oleh data fakta aturan yang ada. Ya, jadi tidak sebisa mungkin seperti tidak menggurui ya, tidak sharing dan tunjukkan aja aturan yang ada yang terbaru seperti apa. Kan mungkin karena pimpinan banyak, jika banyak yang diurusin ya, jadi mungkin nggak terlalu spesifikasi tentang misalkan tata keuangan. Mungkin kita yang karena kita yang sehari-harinya di keuangan mungkin lebih aktif di luar, dan kita infokan sharing ada pimpinan tentang Nah, kita lanjut ke adaptif. Bagaimana ibu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan sistem baru yang ada? adaptif. Berarti kita belajar terus ya, jadi kita perkembangan zaman dengan cara apa, itu kan juga kita dengan cara apa ya, dengan cara berusaha belajar mengikuti perkembangan yang ada, teknologi, kemudian terutama adaptif yang kita udah bilang apa yang kita tupoksi utama kita ya, utamanya misalkan kita di keuangan ya mesti dengan regulasi terbaru dari Departemen Keuangan dengan cara mengikuti sosialisasi rapat segala macam dilakukan oleh Kementerian Keuangannya gitu kan. Bagus juga gitu. Iya dong, bagus dong. Yang Kan biar tercapai plannya. terakhir kita masuk ke kolaborasi. Bagaimana ibu bekerja sama dengan auditor atau instansi lain dalam pemeriksaan keuangan? Ya, kita memberikan data laporan pertanggungjawaban sesuai yang diminta oleh auditor. Jadi setiap dimintai data dukung apapun kita selalu siap dan ready ya, ada. Jadi kalau diminta nggak ada kan kesel duluan. Nah, auditornya dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada kita jawab dengan penuh akuntabel dan transparan. Jadi itu intinya transparan itu. Iya, udah pernah diaudit belum, Evan? Belum sih Bu ya. Ya audit. Ya, sebelumnya pernah kerja nggak? Belum Bu. Belum, coba audit di tempat lain udah kerja terus setelah diaudit sama BPK kan bisa tahu. Ya gitu aja mungkin pertanyaan dan penjelasan yang diberikan Ibu ya. Iya. Di akhir kata Bu ya, saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Sari atas waktu dan cerita inspirasinya Bu ya. Iya. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya aparatur sipil negara Bu. Nah, untuk terus berpegang pada nilai berakhlak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Iya, kita juga soalnya kita jangan prima itu jadi masyarakat puas dan sesuai dengan harapan terhadap kitanya seperti apa, jadi puas dan prima. Jadi kita memberikan pelayanan semaksimal dan seterbaik-baiknya sehingga masyarakat puas merasa angan-angannya itu tercapai, keinginannya di sana buat
loh, bahkan memberikan pelayanan prima pada Oh. yang menerima jasa pelayanan SAR. Ya, Caranya dengan cara apa? Nah, kalau untuk saya sebagai rescuer ya, Iya. kita akan turun langsung kepada masyarakat. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang baik. Berbicara kepada masyarakat pun bukan semena-mena aja, bro. Harus tahu tata caranya seperti apa, ya. Biar mendekatkan diri kepada masyarakat dulu. Jadi, Kemampuannya juga harus bagus, ya, kan udah belajar meningkatkan banyak kompeten ya. juga. Kalau begitu, sampai jumpa di episode berikutnya podcast Basarnas. Mari kita terus berkarya, mengabdi, dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Salam berakhlak, salam melayani. We are family, Apik Nam Jagat Samana. Terima kasih, Bu. Salam Bima. Salam Bima.